Saya punya satu pertanyaan, siapa sih yang berhak menafsirkan Al-Quran? Kadang pertanyaan ini sering terdengar di kalangan masyarakat luas, karena sempat kita dihebohkan dengan berita saat itu ramai dibicarakan tentang penafsiran Surah Al-Maidah ayat 51 yang menyeret Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, Ikatan Keluarga Besar Tafsir Hadis Indonesia, gabungan antara Ikatan Sarjana Quran Hadis ISKH dan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia atau FKMTHI mengadakan rapat akbar sidang keagamaan di pesantren Raudatul Mardiyah Demangan Kudus 16 sampai 17 November 2016. Pada kesempatan tersebut diputuskan di Semarang pada 18 November 2016 yang menghasilkan keputusan tentang syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang berisi yang pertama atau yang A, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara individu dengan syarat beragama Islam, sudah pasti dong, hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa atau balaghah, ahli sejarah, serta keilmuan pendukung lainnya. Kemudian yang B, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara berkelompok atau berdasarkan ijma, seperti lembaga fatwa atau organisasi keagamaan dengan cara mendatangkan para pakar ahli seperti ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa atau balaghah, ahli sejarah serta keilmuan pendukung yang lainnya. Nah, kemudian hasil sidang akbar ini juga berisi imbauan kepada seluruh umat Islam Indonesia. Kemudian seperti ini, sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya umat Islam menyerahkan urusan agama kepada ahli agama, seperti ayat dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendukung sepenuhnya sikap atau fatwa keagamaan dari lembaga fatwa yang diakui negara. Yang diakui negara oleh negara Indonesia, lembaga fatwa apa? Yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, salah satunya. Kemudian menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria pada poin A dan poin B di atas. Nah, poin A dan poin B di atas yaitu menafsirkan, yang pertama, yang A, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara individu dengan syarat beragama Islam, hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa atau balaghah, ahli sejarah, serta keilmuan pendukung lainnya. Yang B, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara berkelompok atau berdasarkan ijma. Nah, kemudian yang kelima nih, umat Islam senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu apa? Persaudaraan seagama, dan ukhuwah watoniyah, yaitu apa? Persaudaraan sebangsa. Dengan cara menjaga sikap, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kebinekaan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut Ketua Umum ISKH, yaitu Ikatan Sarjana Quran Hadis Indonesia, Fauzan Amin, keputusan di atas merupakan jawaban terhadap kegaduhan yang selama ini terjadi di masyarakat terkait tafsir Al-Quran, sekaligus pembelajaran bagi umat Islam agar menghindari isu
atau penjelasan yang tidak jelas sumbernya, apalagi menyangkut Al-Quran. Seperti itu kurang lebih. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.